selengkapnya. Kita menuju berita pertama, Tribuners. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi membentuk koalisi inti bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Nantinya koalisi ini bakal menjadi jembatan untuk pembentukan koalisi besar. Koalisi inti itu terbentuk setelah Airlangga Hartarto bertemu dengan Caimin di hutan kota Pelataran Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Mei hari ini. Keduanya pun melakukan seremonial terbentuknya koalisi inti tersebut. Airlangga langsung mengenakan rompi berwarna kuning kepada Caimin. Selanjutnya keduanya bersalaman sebagai dukungan koalisi inti tersebut terbentuk. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Ikman Ibrahim, reporter dari Tribun News. Silakan laporannya rekan Ikman. Ya, benar sekali rekan Rima. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi membentuk koalisi inti bersama dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin. Nantinya koalisi ini bakal menjadi jembatan untuk pembentukan koalisi besar. Tadi memang Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa koalisi inti ini bakal terbentuk seusai keduanya berbicara panjang lebar. Nantinya koalisi inti ini akan menjadi jembatan pembentukan koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan tadi kata Airlangga Hartarto, PKB dan Golkar sudah menindaklanjuti pembentukan koalisi inti tersebut dengan pembentukan tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan itu bertugas untuk membahas langkah-langkah teknis pembentukan koalisi besar ke depannya. Memang tadi disebutkan juga Airlangga Hartarto bahwa Partai Golkar telah menunjuk Nusron Wahid sebagai tim pemenangan dari Partai Golkar. Sementara itu PKB telah menunjuk Faisal Riza menjadi tim pemenangan dari PKB. Tadi Airlangga juga mengungkapkan koalisi inti tersebut sebagai sikap Partai Golkar dan PKB yang sudah siap untuk menjaga komunikasi politik antar kedua partai tersebut. Keduanya juga bakal melobi sejumlah partai politik untuk bergabung bersama untuk koalisi besar. Memang tadi diungkapkan juga Caimin bahwa nanti malam atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Caimin bakal bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Memang tadi juga disebutkan Caimin bahwa pertemuan itu secara tidak langsung akan mengajak juga SBY jika nantinya Demokrat belum fix seperti itu bergabung dengan koalisi perubahan. Maka nanti Demokrat akan diajak oleh Caimin untuk bergabung dengan koalisi besar. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ikman. Selamat bertugas kembali. Partai Gerindra Gorontalo menargetkan Capres Prabowo Subianto meraih 60% suara pada Pilpres 2024. Diketahui sebelumnya di Pilpres 2019 lalu, Prabowo Sandiaga Uno memiliki elektoral sebanyak 3.401 suara atau 48,28%. Artinya Gerindra perlu menambah 11,722% untuk mencapai target. Isu koalisi pencapresan kian dinamis. Munculnya nama-nama figur yang dinilai ideal dampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ada wacana Prabowo diduetkan dengan Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Risman, reporter dari Tribun Gorontalo. Silakan laporannya rekan Risman. Terima kasih rekan Rima. Jadi Partai Gerindra Gorontalo menargetkan Prabowo Subianto meraih 60% suara pada Pilpres 2024. Pada Pilpres 2019, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno punya elektoral 341,769 suara atau 48,28%. Artinya Gerindra perlu menambah 11,72% untuk mencapai target 60% di 2024. Isu koalisi pencapresan ini kian dinamis. Munculnya nama-nama figur yang dinilai ideal mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ada wacana diduetkan dengan Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD. Daftar pemilih tetap atau DPT Gorontalo berjumlah 844.744 pemilih. Artinya 530,846 suara
harus diraih untuk mencapai 60%. Wacana duet Capres Gerindra, diantaranya Prabowo Airlangga Hartarto, Prabowo Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Mahfud MD. Muhaimin Ishak selaku jubir Gerindra Gorontalo mengatakan dari ketiga nama itu secara pribadi dirinya lebih melirik Airlangga sebagai figur ideal mendampingi Prabowo Subianto. Kata Wahidin, bukan tanpa alasan dia menjagokan pasangan Prabowo Airlangga. Figur Airlangga memiliki kekuatan besar, uh, apalagi Partai Golkar adalah partai terbesar hingga saat ini. Prestasi Airlangga sejauh ini bagus. Dia berhasil menangani pandemi COVID-19. Kerja mereka tentu sangat bagus, apalagi bisa dipasangkan. Dua menteri itu sudah sangat bagus, kata jubir Gerindra Gorontalo. Hanya saja, kata dia, Gerindra Gorontalo saat ini akan fokus ke Caimin, sebab Golkar sejauh ini belum mengambil sikap. Jadi yang kuat untuk sementara ini itu Caimin bersama Prabowo Subianto. Terlebih saat pertemuan kali ketiga bersama Caimin itu sebagai sinyal bahwa Caimin sudah pasti menjadi pasangan Prabowo Subianto. Jikalau Golkar sebelumnya sudah ada sikap, tentu figur ini akan bersaing mendampingi Prabowo. Jikalau Mahfud sejauh ini dirinya belum punya partai. Namun jika disodorkan Mahfud, dirinya juga berpeluang karena programnya sewaktu menjadi menteri itu sangat bagus. Bahkan ia punya program menghukum mati para koruptor. Hanya saja Pak Mahfud sampai saat ini belum ada partai pendukung. Kalau Erlangga dan Caimin punya partai, jadi keduanya sangat berpotensi untuk hal itu atau untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dua tokoh Erlangga dan Caimin tentu sangat berpotensi. Gerindra akan meraih kemenangan dan Gorontalo menargetkan 60% suara untuk mendongkrak kemenangan itu. Terlebih Gerindra Gorontalo sudah dua kali belajar perihal Pilpres. Wahidin Ishak juga mengatakan prinsip Gerindra Gorontalo, Prabowo harus menang dalam kontestasi Pilpres 2024, sebab tahun politik nanti adalah tahun terakhir baginya untuk maju di Pilpres, sebab sudah kali ketiga untuk mengikuti pencapresan. Terima kasih rekan Prima, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Risman. Selamat bertugas kembali. KPU Kota Blitar mulai membuka pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek peserta pemilu 2024. Hingga hari kedua pendaftaran atau Selasa 2 Mei kemarin, belum ada partai politik yang mendaftarkan bacalek di kantor KPU Kota Blitar. Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis Hernawan Miftahul Habib mengatakan saat ini parpol masih melengkapi persyaratan pendaftaran bacalek peserta pemilu 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Samsul Hadi, reporter dari Tribun Mataram. Silakan laporannya rekan Samsul. Ya, baik, selamat petang Prima dan Tribuners. Ya, sejak tanggal 1 Mei 2023 KPU Kota Blitar memang mulai melaksanakan tahapan yaitu pembukaan pendaftaran calon legislatif di pemilu 2024. Jadi sampai hari kedua kemarin itu belum ada partai politik yang mendaftarkan calon legislatif di kantor KPU Kota Blitar. Perkiraan dari KPU caleg ini parpol akan mendaftarkan para bakal calon legislatif itu nanti di akhir-akhir. Saat ini para parpol itu masih melakukan perlengkapan syarat-syarat dokumen untuk pendaftaran. Jadi ada beberapa syarat, yaitu ada dua syarat fisik, dokumen fisik dan dokumen digital. Jadi nanti parpol menyerahkan syarat dokumen fisik ketika pendaftaran, lalu mereka setelah dinyatakan lengkap, mereka akan menginput data dokumen syarat pendaftaran itu ke sistem informasi pencalonan. Perkiraan nanti di akhir pendaftaran baru banyak caleg, dan kemarin memang sudah ada beberapa parpol yang melakukan konsultasi ke kantor KPU, termasuk mereka juga melengkapi syarat-syarat administrasi seperti keterangan kesehatan, pemeriksaan kesehatan di RSUD Mardiwaloyo, dan KPU Kota Blitar juga koordinasi dengan RSUD Mardiwaloyo untuk pengecekan kesehatan bagi calon legislatif yang daftar di KPU Kota Blitar.
Dan kemarin juga dari Bawaslu Kota Blitar ikut melakukan pengawasan pendaftaran. Intinya kalau dari Bawaslu himbauan kepada parpol agar segera mendaftarkan calon legislatif di kantor KPU. Jangan mepet-mepet ketika mendaftarkan calon legislatif karena khawatirnya waktu mepet nanti bersamaan dari buat repot para petugas. Untuk di Kota Blitar sendiri, tiap parpol, ada 18 parpol peserta pemilu, dan tiap parpol itu bisa mengajukan calon legislatif 100% dari jumlah kursi legislatif di DPRD Kota Blitar. Jadi ada 25 kursi di DPRD Kota Blitar, ada 3 dapil di Kota Blitar, dan masing-masing parpol maksimal bisa mengajukan 25 calon legislatif di kantor KPU. Demikian, Rima, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Samsul. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis yakni Hernawan Miftahul Habib. Berikut tayangannya untuk Anda. Proses pendaftaran untuk bakal calon, tapi yang perlu kami sampaikan bahwa kemarin per tanggal 24 kita sudah mengumumkan bahwa KPU Kota Blitar akan melaksanakan pengajuan bakal calon untuk partai politik peserta pemilu 2024. Tanggal 24 kita umumkan, proses pengajuannya itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Ya, hari ini di hari kedua sampai dengan hari ini kita belum ada partai politik yang mengajukan bakal calon untuk bisa di pemilu 2024. Persyaratannya apa sih Pak? Untuk persyaratannya itu nanti partai politik itu menyerahkan ada dokumen yang berupa fisik dan juga nanti ada dokumen yang berupa digital. Dan nanti partai politik ketika proses pengajuan itu menyerahkan dokumen fisik, ada 3 dokumen, yaitu B pengajuan partai politik, kemudian B daftar calon, dan kemudian persetujuan yang ditandatangani oleh pimpinan pusat partai politik. Itu yang harus dibawa ke KPU. Selain itu juga partai politik juga menginput dokumen-dokumen semuanya itu ke dalam silon. Nah, yang diinput di dalam silon itu dokumen-dokumen selain 3 fisik ini ya, nanti juga ada dokumen bakal calon. Di antaranya ada KTP, kemudian ada yang membedakan sepertinya untuk kaitan dengan SKCK. Kalau yang hari ini SKCK memang tidak masuk jadi bagian dari persyaratan dokumen bakal calon, tapi sepertinya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di kediamannya kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023. Prabowo mengaku tak membahas politik dalam pertemuan itu, namun ia beralasan menemui Yusuf Kala untuk bersilaturahmi dan membahas masa lalu. Senada, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala juga mengatakan hanya berdiskusi soal masalah Indonesia ke depannya. Informasi selengkapnya terkait pertemuan Prabowo dan Yusuf Kala akan disampaikan rekan kami Nur Mahadi, reporter dari Warta Kota yang sudah terhubung langsung dengan kami. Silakan Nur Mahadi dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribuners, bahwa memang benar Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Yusuf Kala di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Prabowo datang dengan pengawalan dari Kementerian Pertahanan sekitar pukul 5 sore. Hingga pukul 18 sore, Prabowo masih bertemu 4 mata di ruang tamu khusus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu. Pertemuan 2 tokoh politik senior ini hanya kurang 2 pekan setelah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Joko Widodo mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden usungan resmi PDIP. JK dan Prabowo kerap menggelar pertemuan terjadwal di momen-momen politik strategis. Terakhir pertemuan mereka digelar di Makassar Agustus 2022 lalu. Kala itu Prabowo diundang ke acara di kampus Unhas dan kebetulan JK berada di kediaman pribadinya di Makassar. Awal 4 Juni 2019 dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden Yusuf Kala bertemu juga dengan Prabowo di Jakarta. Kala itu Prabowo masih dalam kapasitas calon presiden nomor urut 2 dan tengah menunggu hasil proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi atau MK. Setahun sebelum Pilpres 2019, Prabowo juga menemui JK, pertemuan tepatnya Rabu malam di rumah dinas Kala di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, sekitar pukul 8 malam begitu.
Kemudian Rima dan Tribuners setelah berdiskusi selama 1 jam lamanya, Prabowo mengaku tak membahas politik. Alasannya dia menemui Yusuf Kala hanya untuk bersilaturahmi dan membahas masa lalu. Senada dengan mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala yang mengatakan hanya berdiskusi soal masalah Indonesia ke depannya begitu. Kemudian dalam kesempatan itu Yusuf Kala juga membeberkan pribadi seorang Prabowo Subianto. Dikatakan dia Prabowo merupakan seorang yang sangat terbuka dan rendah hati. Demikian Rima, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Reka Nurbahadi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terhormat untuk ditunjuk oleh Pak Prabowo. Kami banyak cerita masa lalu. Karena beliau ini, saya dan beliau ada kesamaannya. Satu mentor. Jadi kami falsafah akhirnya leadership, kepemimpinan dan hidup mendekati. Dan kami dibina oleh Pak Jenderal Sejak itu. Jadi kita bicara tentang bagaimana dulu pengawan dan tentu saya ucapkan beliau berjuang, kerja, mudah-mudahan berhasil. Kita doakan semua. Pak Yusuf Kala sebagai senior, sepuh, mantan Wakil Presiden. Saya datang sebetulnya ingin lebaran waktu hari lebaran, tapi beliau waktu itu sudah berhalangan, jadi baru sore hari ini diterima. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita melanjutkan hubungan silaturahmi kita, sama-sama anak bangsa, sama-sama juga kita aktif di berbagai kegiatan bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 2 hari sejak dibukanya pelayanan pendaftaran DPD RI Dapil Babel dan pencalonan DPRD Provinsi. Namun situasi di KPU Babel masih sepi dari kedatangan bacalon dan partai politik. Ketua KPU Babel Davitri mengatakan pencalonan DPRD Provinsi Babel sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang mengajukan. Sementara itu pendaftar DPD RI Dapil Babel sudah ada 1 orang yang mendaftar, yaitu Eka Mulya Putra yang datang dan diterima oleh KPU pada hari Senin 1 Mei lalu. Menurut Davitri, mungkin saja sampai hari ini partai politik sedang sibuk melakukan pengunggahan syarat-syarat ke silon terlebih dahulu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Sepri Sumartono, reporter dari Bangka Pos. Silakan laporannya rekan Sepri. Baik, selamat malam pemirsa dan Tribuners dimanapun Anda berada. Sudah 2 hari sejak dibukanya pelayanan pendaftaran DPD RI Dapil Bangka Belitung dan pencalonan DPRD Provinsi Bangka Belitung. Namun situasi di KPU Bangka Belitung masih sepi dari kedatangan bacalon dan partai politik. Ketua KPU Babel Davitri mengatakan pencalonan DPRD Provinsi Bangka Belitung sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang mengajukan. Sementara itu sudah ada 1 orang yang mendaftar sebagai bacalon DPD RI Dapil Bangka Belitung, yaitu atas nama Eka Mulya Putra dan telah diterima oleh KPU pada hari Senin tanggal 1 Mei kemarin. Menurut Davitri, mungkin saja sampai hari ini partai politik sedang sibuk melakukan pengunggahan syarat-syarat calon ke silon terlebih dahulu. Setelah itu, formulir yang berakhir diunggah untuk pendaftaran juga akan dibawa pada saat melakukan pengajuan pencalonan ke KPU Bangka Belitung. Pihak KPU Bangka Belitung menyatakan akan terus menunggu dan sudah ada beberapa partai politik yang mendatangi helpdesk pencalonan sekaligus menginformasikan akan datang pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Berdasarkan pengalamannya, Davitri memperkirakan pendaftaran dan pencalonan akan ramai pada hari-hari terakhir, bahkan bisa sampai hingga waktu malam hari. Harapan Davitri pada pemilu tahun ini
partai politik dan bacalon tidak lagi sama seperti tahapan-tahapan pada pemilu sebelumnya yang daftar di hari-hari terakhir karena nanti dikhawatirkan dapil tertentu tidak lengkap syarat-syaratnya dan dikembalikan, sedangkan waktu tidak lagi tersedia. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Sepri. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dari Ketua KPU Kepulauan Bangka Belitung, Davitri. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, bahwa KPU Provinsi dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023 ini sudah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPD dan pengajuan calon anggota DPRD oleh partai politik tingkat provinsi. Nah, sejauh ini ya memang sampai hari ini dari tanggal 1 sampai dengan hari ini hari ketiga memang belum ada partai politik ya untuk calon anggota DPD yang mengajukan bakal calon ke KPU provinsi. Ya mungkin ini karena kita KPU Republik Indonesia menggunakan sistem informasi pencalonan. Semua dokumen-dokumen persyaratan calon dan pencalonan itu harus diupload ke sistem informasi pencalonan oleh partai politik masing-masing. Nah, pastikan pada partai politik untuk melakukan proses pengunggahan di Silon, kemudian ketika nanti sudah selesai di Silon itu baru nanti didaftar ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 di KPU Kutai Timur masih terlihat sepi pada hari kedua. Sementara petugas sudah siap. Pendaftaran bacalek telah dimulai sejak tanggal 1 Mei sampai 14 Mei 2023, di mana pendaftaran dilakukan mulai aplikasi online Silon. Berbeda dengan periode pemilu sebelumnya, kali ini sistem pendaftaran tidak banyak menggunakan berkas hard copy. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Nurila Firdaus, reporter dari Tribun Kaltim. Silakan laporannya rekan Nurila. Baik, rekan Rima, terima kasih. Tribuners, pendaftaran bakal calon legislatif bacalek untuk pemilu tahun 2024 di KPU Kutai Timur masih terlihat sepi pada hari kedua. Petugas sudah menyiapkan sejak tanggal 1 Mei 2023, di mana pendaftaran bacalek telah dimulai sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023. Dan pendaftaran dilakukan melalui aplikasi online Silon. Berbeda dengan periode pemilu sebelumnya, kali ini sistem pendaftaran tidak banyak menggunakan berkas hard copy, seperti yang disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis KPU Kutai Timur, yaitu Muhammad Indra, bahwa ada 3 berkas yang perlu dibawa saat melakukan pendaftaran di KPU, yaitu berkas pengajuan partai politik, berkas persetujuan bakal calon, dan daftar bacalek itu sendiri. Adapun jadwal pendaftaran di KPU Kutai Timur akan berlangsung mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 13 Mei tahun 2023 pada pukul 08 sampai dengan 16 WITA. Sedangkan pada 14 Mei, yaitu puncaknya pendaftaran bacalek, pendaftaran mulai dibuka pukul 8 pagi sampai dengan 23.59 WITA, yaitu sebelum tengah malam. Setiap partai politik diminta untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak KPU Kutai Timur sebelum melakukan pendaftaran. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan pendaftaran sehingga pelayanan bisa maksimal. Jadi sebelum H-1 sebelum pendaftaran dari partai politik diharapkan untuk berkoordinasi dengan KPU sendiri. Namun hingga hari ini, bahkan tanggal 3 Mei 2023, dari pihak parpol belum ada konfirmasi ke pihak KPU Kutai Timur terkait pendaftaran bakal calon legislatif. Sekian Rima, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nurila. Selamat bertugas kembali. Pertanggal 3 Mei 2023, belum ada partai politik yang mendaftarkan calon legislatif DPRD Kota Singkawang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Membenarkan hal tersebut, anggota KPU Kota Singkawang, Ihdar Salim, mengatakan dari hari pertama 1 Mei sampai hari ketiga belum ada parpol yang mendaftar. Seperti yang kita ketahui, KPU telah membuka pendaftaran calon legislatif DPRD Kabupaten Kota. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Mei sampai 14 Mei mendatang.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Zulkifli, reporter dari Tribun Pontianak. Silakan laporannya rekan Zulkifli. Baik, Rima, para Tribuners yang ada di seluruh Indonesia melaporkan dari Kota Singkawang bahwasanya sampai hari ketiga pendaftaran pencalonan bakal caleg DPRD Kota Singkawang sampai hari ini belum ada yang mendaftar. Berdasarkan dari keterangan anggota KPU Kota Singkawang, Izal Holik menyampaikan bahwasanya aktivitas partai politik sampai hari ini masih pengaktifan silon saja, belum menyerahkan data keseluruhan terkait pencalonan ini. Sampai tanggal 3 ini pun masih belum ada partai politik yang memenuhi syarat keseluruhan di silon tersebut dari pantauan KPU sendiri. Sebelumnya, dari KPU Kota Singkawang telah menyerahkan surat yang menyampaikan bahwasannya setiap partai politik yang ingin mendaftarkan diri KPU dipinta agar mengkonfirmasi terlebih dahulu. Akan tapi sampai hari ketiga ini belum ada partai politik yang mengkonfirmasi akan mendaftar ke KPU Kota Singkawang. Ia berdasarkan dari pengalaman pemilu sebelumnya, menurutnya pendaftaran akan berlangsung kemungkinan di pertengahan maupun di akhir masa pendaftaran di tanggal 14 Mei ke depannya, Rima. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih atas laporannya Rikal Zulfikri. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan anggota KPU Kota Singkawang, Ihdar Salim. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi sejak dibukanya pendaftaran ya tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 sampai hari ini memang belum ada masih partai politik peserta pemilu untuk di Kota Singkawang itu mendaftarkan diri. Ya. Dan kami juga sudah bersurat ya kepada partai politik agar apabila mereka mau mendaftar ya, mereka memberitahukan kepada kami terlebih dahulu itu selama-lambatnya 1 hari gitu ya, 1 hari sebelum mereka melakukan pendaftaran. Nah, itu jadi memang sampai hari ini kita tunggu sampai jam 16 ya, itu apakah hari ini ada atau tidak ada, memang belum ada masih konfirmasi dari partai politik peserta pemilu Kota Singkawang. Untuk berkas-berkas yang harus dibawa dalam pendaftaran apa aja sih Pak? Ya, kalau menurut dari PKPU 10 tahun 2023 itu ada 2 berkas yang akan mereka bawa. Yang pertama itu adalah form atau lembaran pengajuan ya, yang ditandatangani oleh ketua umum ataupun sekjen dari partai politik. Kemudian yang kedua adalah Pendaftaran bakal calon legislatif atau Bacalek DPRD Tanah Tidung telah dibuka mulai 1 Mei 2023 lalu. Memasuki hari kedua pendaftaran, Ketua KPU Tanah Tidung, Hendra Wahyudi, mengatakan belum ada parpol peserta pemilu 2024 yang mendaftar. Padahal pendaftaran Bacalek DPRD Tanah Tidung ini hanya akan dibuka sampai tanggal 14 Mei mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Risnawati, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan laporannya rekan Risnawati. Iya, Rima, benar sekali bahwa memasuki hari kedua pendaftaran Bacalek DPRD Tanah Tidung belum ada parpol di Tanah Tidung atau parpol peserta pemilu 2024 yang mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Tanah Tidung, Hendra Wahyudi, pada Selasa kemarin. Dia menyampaikan ada beberapa akun silon parpol yang masih dihandle pengurus pusat, sehingga pengurus di masing-masing daerah, khususnya di Tanah Tidung, hanya mengirimkan dokumen ke pengurus pusat untuk di-input ke silon. Dia menambahkan hingga hari ini hingga hari Selasa kemarin, maksud saya, ada 16 akun silon partai yang dihandle oleh masing-masing DPP.
siapapun dia juga menambahkan bahwa siapapun dapat menginput dokumennya di silon karena hal tersebut tergantung pada mekanisme dari masing-masing parpol. Namun menurutnya akan lebih mudah jika penguploadan dokumen diserahkan ke masing-masing pengurus di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan begitu, pengurusan pendaftaran dapat selesai lebih cepat. Lebih lanjut juga dia sampaikan untuk tahapan pendaftaran bacalek oleh parpol peserta pemilu ini juga cukup panjang, yang mana setelah pendaftaran bacalek, tahap selanjutnya yang akan dilakukan KPU Tanah Tidung adalah verifikasi data. Sebagai informasi juga Rima dan Tribuners bahwa Selasa kemarin KPU Tanah Tidung telah melakukan rapat koordinasi dengan partai peserta pemilu 2024 yang ada di Tanah Tidung. Dalam rapat tersebut juga membahas terkait dengan pengajuan bacalek oleh parpol peserta pemilu 2024, yang mana salah satu yang dibahas oleh KPU Tanah Tidung bersama parpol-parpol yang ada di Tanah Tidung itu terkait dengan syarat pengajuan pendaftaran bacalek DPRD Tanah Tidung. Seperti itu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Risnawati. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU KTT Hendra Wahyudi. Berikut tayangannya untuk Anda. Bentuk pelayanan kami kepada partai politik agar supaya sama-sama nyaman lah, ya kan? Soalnya memang di sini pengajuan untuk calon itu kan berbeda dengan pemilu sebelumnya di 2019 kemarin. Nah, untuk 2024 nanti itu untuk pengajuan calonnya itu kebanyakan wajib di dalam silon upload. Nah, jadi dokumen-dokumen mereka itu tidak perlu lagi seperti dulu bawa berkas satu apa namanya yang seabrek-abrek kan kadang mereka bawa berapa peti itu masing-masing caleg. Nah, saat ini mereka tidak perlu seperti itu lagi. Jadi mereka hanya mengupload di dalam sistem aplikasi itu dalam silon itu untuk dilakukan penginputan. Nanti baru kita verifikasi. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk bahwa kami ini selalu memberikan informasi yang terbaik kepada peserta pemilu. KPU Sulawesi Selatan membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada kontestasi pemilu 2024. Pendaftaran dibuka sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulsel Asram Jaya membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap calon pendaftar. Lantas apa saja syarat-syaratnya untuk mendaftar bacalek? Sudah ada Erlan Saputra, reporter dari Tribun Timur yang akan menyampaikannya. Silakan rekan Erlan. Baik rekan Rima, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan bahwa benar saja. Jadi sejatinya tanggal 1 Mei atau sejak hari Senin hingga hari Rabu ini sudah mulai dibuka pendaftaran bacalek. Jadi bacalek ini akan KPU membuka pendaftaran bacalek sampai tanggal 14 Mei 2023 mendatang. Namun sejauh ini belum ada satupun partai politik yang melakukan pendaftaran bacalek khusus anggota DPRD Sulawesi Selatan yang mengajukan berkas ke kantor KPU Sulawesi Selatan. Namun tepatnya tadi juga ada salah satu calon DPD yang mengajukan berkas pada hari Rabu siang tadi. Kemudian juga koordinator divisi teknis penyelenggara KPU Sulsel dalam hal ini Asram Jaya mengatakan bahwa ada hal yang harus dipenuhi setiap bakal atau parpol sebelum mengajukan berkas ke kantor KPU. Yang pertama itu adalah wajib mengisi dan melampirkan satu surat formulir model B pengajuan
bakal calon oleh parpol baik dalam bentuk fisik maupun yang disampaikan langsung dan digital yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi pencalonan atau SILON. Kemudian yang kedua adalah setiap peserta pemilu harus menggunakan formulir model B daftar bakal calon disertai dengan foto diri terbaru. Selanjutnya rekan Rima melampirkan melalui dokumen pengajuan bakal calon dan harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris partai atau nama lain yang sah. Hal itu berdasarkan dengan keputusan menteri terkait mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik yang disampaikan langsung dan digital yang diunggah di SILON. Kemudian ketiga, mengisi surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi bakal calon ke dalam bentuk digital yang telah diunggah melalui aplikasi SILON. Kemudian aturan itu wajib setiap parpol sebelum mengajukan bakal calegnya ke kantor KPU selesai, baik itu calon DPD maupun calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, rekan Rima, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Erwan Saputra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulsel Asram Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. B model formulir ya, model B pengajuan partai politik. Yang pertama, kemudian kedua adalah B daftar bakal calon. Kemudian surat pernyataan administrasi bakal calon. Itu semua ada di SILON. Di SILON ini himbauan ya, Pak ya. Karena itu menjadi dasarnya kami untuk melakukan pengecekan apakah diterima atau tidak diterima. Jadi 1 sampai 14 status pengajuan bakal calon itu adalah diterima dan tidak diterima. Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi statusnya ya tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Iskandar Idrus resmi mengundurkan diri dari Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara. Pengunduran diri ini ia nyatakan secara terbuka setelah dirinya tak diakomodir Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan masuk dalam bursa pencalonan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara. Iskandar Idrus mengatakan keputusan DPP PAN tidak mempertimbangkan aspirasi dari bawah. Misalnya ia sendiri sebelumnya secara pribadi diminta bergerak, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Sekedar diketahui DPP PAN mendorong Namo Temo, Nita Budi Susanti, dan Abdurrahman Lahabato sebagai kompetitor caleg DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Amri Besi, reporter dari Tribun Ternate. Silakan dengan laporan Anda, rekan Amri. Ya, terima kasih rekan Rima. Terkait dengan pengunduran diri Iskandar Idrus sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara yang telah menyatakan secara resmi melalui undangan awak media yang hadir di kantor Sekretaris DPW Partai PAN Maluku Utara, Iskandar Idrus mengaku bahwa tidak mengetahui faktor penyebab kesalahan apa sehingga Ketua Umum Zulkifli Hasan menglengsarkan dirinya sebagai bakal calon legislatif DPR RI Dapil Pemilihan Maluku Utara. Saat itu juga Tribuners sempat ada kekacauan antara para pengurus kader partai dari DPW PAN Maluku Utara karena atas kekecewaan dari sikap Iskandar Idrus sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara yang tanpa ada kejelasan dari pihak DPP PAN terkait dengan persoalan atau kesalahan yang telah dilakukan. Iskandar juga menyadari bahwa yang telah ia lakukan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara merupakan sikap politik yang baik, dan perlu diketahui juga bahwa
DPP PAN mendorong salah satunya Hina Motemo, Nita Budi Susanto, dan Abdurrahman Tahabato. Dan juga hingga saat ini Tribuners, banyak sekali pengurus bahkan kader partai yang telah mengundurkan diri karena atas kekecewaan yang mereka alami terkait dengan sikap DPP PAN Maluku Utara yang belum memberikan kejelasan terkait dengan persoalan atau kesalahan yang dilakukan oleh Iskandar Idrus. Terima kasih, semoga dapat dikembalikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Amri Besi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Iskandar Idrus, mantan Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Sikap saya secara pribadi, Iskandar Idrus yang menyatakan mundur dari Ketua Wilayah PAN Maluku Utara. Dan sikap ini sudah saya sampaikan secara resmi dalam bentuk surat pernyataan mundur bertanda tangan materai 10.000 yang sudah saya serahkan langsung ke Ketua Umum saudaraku Zulkifli Hasan kemarin siang jam 2 di kediaman beliau di Widya Chandra, Jakarta. Tentu ada beberapa alasan yang menurut saya itu cukup mendasar dan sangat prinsip. Saya sebagai mantan ketua wilayah yang menjadi pimpinan di DPW PAN, saya menganggap bahwa dalam kepemimpinan itu adalah bagian dari amanah, dan amanah itu adalah tanggung jawab, dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab itu kita secara pribadi harus punya prinsip-prinsip, dan kemunduran saya berkaitan dengan prinsip-prinsip yang saya anut secara pribadi dan saya anggap itu tidak bisa dikompromikan. Nah, hubungannya dengan itu teman-teman sekalian menyangkut dengan keputusan DPP terkait dengan Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Besar menerima pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar untuk pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Ketua KIP Aceh Besar Muhammad Hayat mengatakan hingga siang ini masih belum ada partai lokal dan partai nasional yang mendaftarkan bakal calon legislatif ke KIP Aceh Besar pada Selasa 2 Mei 2023. Ia berharap baik partai politik dapat menyelesaikan pendaftaran sebelum batas akhir jadwal pengajuan dan menghindari batas akhir pendaftaran pada tanggal 14 Mei mendatang. Informasi selengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan Indra Wijaya, reporter dari Surambi News yang sudah terhubung langsung dengan kami. Silakan laporannya rekan Indra. Terima kasih rekan Rima, selamat sore Tribuners dapat kami sampaikan. Hingga siang kemarin atau hingga siang ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Ketua KIP Aceh Besar Muhammad Hayat bahwa hingga siang tadi belum ada satupun dari partlok ataupun partai nasional yang mendaftarkan kadernya untuk mengikuti bakal calon legislatif pada pemilu serentak 2024 mendatang. Nah, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Muhammad Hayat, pihaknya sudah melakukan pembukaan pendaftaran untuk bacalek DPRK wilayah Aceh Besar itu sejak tanggal 1 Mei kemarin atau Senin kemarin hingga tanggal 14 Mei nanti, di mana pada proses pendaftaran sendiri dibuka sejak pukul 8.00 hingga pukul 16.00. Sementara untuk hari terakhir, tepatnya pada tanggal 14 nanti, pihaknya membuka pendaftaran bacalek khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar itu sejak pukul 8.00 hingga pukul 23.59 WIB. Nah, atas dasar itu pula ia meminta kepada baik itu partai lokal maupun partai nasional yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar untuk segera mendaftarkan utusannya untuk mengikuti utusannya sebagai bacalek PRK pada 2024 mendatang. Hal itu ia minta lantaran untuk mengantisipasi terjadinya adanya kesalahan data jika mendaftar lebih awal sehingga lebih mudah diperbaiki. Namun jika mendaftar di tanggal-tanggal terakhir, ditakutkan untuk merevisi berkas-berkas pendaftaran yang diberikan oleh perwakilan dari bacalek akan sedikit kesulitan mengingat tenggat waktu perevisian itu tidak terlalu lama. Selain itu juga berdasarkan keterangan yang kami terima dari salah seorang ketua DPP
DPD PAN Aceh Besar, Iskandar Ali mengatakan bahwa untuk DPD Aceh Besar sendiri pihaknya melakukan pendaftaran bacalek itu pada sesuai dengan nomor urut partai PAN Aceh, partai PAN maksud kami. Nah, di mana pihaknya akan mendaftarkan bacalek dari perwakilan PAN itu pada tanggal 12 Mei nanti dengan mendaftarkan sejumlah nama-nama yang menurutnya berkompeten untuk maju sebagai bacalek dari perwakilan DPD PAN Aceh Besar. Hal itu ia lakukan lantaran untuk calon bacalek yang perwakilan dari DPD PAN Aceh Besar ini sendiri, pihaknya melakukan seleksi secara selektif, di mana pihaknya tidak menilai bakal calon legislatif yang diusulkan ini sesuai hanya dengan modal pamor saja ataupun modal pamor yang diaspirasi dari masyarakat, melainkan ia memiliki kemampuan dan juga dapat merangkum apa saja keluhan dari masyarakat. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Indra. Selamat bertugas kembali. Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk berkumpul di Istana Kepresidenan pada Selasa 2 Mei malam. Adapun mereka yang hadir adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Keenam partai yang diundang ke istana itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo sekitar 2,5 jam. Pertemuan yang diawali dengan makan malam itu dilangsungkan secara tertutup sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21:37. Namun satu-satunya partai koalisi pemerintah yang tidak hadir di pertemuan ini adalah Surya Paloh dari Partai Nasdem. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai Nasdem, Charles Mekyansah, menyebut bahwa Surya Paloh tidak mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan semalam. Menurutnya, jika Surya Paloh mendapat undangan, pasti bakal berupaya untuk menghadiri acara tersebut. Charles menuturkan pihaknya tak mempermasalahkan dan bakal menghormati jika tidak diajak dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Prabowo Subianto kepada wartawan mengatakan ketidakhadiran Surya Paloh usai bertemu dengan Joko Widodo mengungkapkan bahwa Surya Paloh sedang berada di luar negeri. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Mardiono yang menyebut Paloh tengah berada di luar negeri. Namun demikian, ia tak mengetahui apakah Paloh diundang atau tidak malam pertemuan kemarin. Ia juga memastikan tidak ada pembahasan mengenai Nasdem dalam pertemuan tersebut. Setelah pertemuan itu, nampak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri keluar terlebih dahulu dari Istana Kepresidenan. Megawati tampak keluar dari pintu masuk samping Masjid Baitur Rahim dekat Jalan Medan Merdeka Utara. Menggunakan mobil bercat hitam dengan nomor polisi RI 42, Megawati keluar sekitar pukul 21:36. Sambil melambai dan tersenyum, ia berlalu begitu saja tanpa berkata-kata. Rupanya gaya Megawati bermobil tidak diikuti oleh 5 ketua umum parpol lainnya. Airlangga, Prabowo, Mardiono, Muhaimin, dan Zulkifli Hasan memilih berjalan bersama keluar istana. Mereka berjalan menyambangi awak media. Bahkan mereka sempat berfoto bersama sambil menyatukan tangan seperti menunjukkan kekompakan. Setelah berfoto, terlihat para ketua umum berpencar. Sementara Prabowo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan pesan terkait perkembangan ekonomi Indonesia ke depan. Prabowo melanjutkan bahwa saat ini ekonomi Indonesia berada di urutan ke-16 besar dunia dan ke depan sangat mungkin menjadi urutan ke-4 terbesar di dunia. Sedangkan Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan 6 ketua umum parpol koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo itu hanya sebagai silaturahmi biasa. Menurutnya dalam pertemuan itu dibahas capaian pembangunan dan tantangan ke depannya. Airlangga mengatakan dalam pertemuan tersebut tidak dibahas sama sekali mengenai politik praktis termasuk mengenai koalisi atau pencapresan pada pemilu 2024 mendatang.
Stefanus Banlio menjadi pendaftar pertama sebagai bakal calon anggota DPD RI ke KPU Sulawesi Utara. Stefanus Lio tiba di kantor KPU Sulawesi Utara Selasa 2 Mei sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah. Ia didampingi istri tercinta, Miki Junita Linda Wenur, tim LO dan pendukungnya. Di antara pendukung ialah pengurus rukun KC Kaiang, beberapa di antaranya para pendeta dan pelayan khusus GMIM. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Fernando Lumowa, reporter dari Tribun Manado. Silakan laporannya rekan Fernando. Ya, baik. Terima kasih rekan Rima. Tribuners, kami melaporkan kepada Anda dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 kemarin, tepat di momen Hari Pendidikan Nasional, Senator Sulawesi Utara, Stefanus DAN Lio, yang merupakan juga calon petahana, mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD Republik Indonesia dari Provinsi Sulawesi Utara. Stefanus Lio yang didampingi istri tercinta, Miki Julinda Linda Wenur, mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Utara pada hari Selasa siang. Tepat pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore itu, Stefanus Lio datang dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD RI. Dan setelah dilakukan verifikasi oleh KPU Sulawesi Utara yang turut diawasi juga oleh Bawaslu, sekitar 1,5 jam di dalam proses registrasi pendaftaran ini, pendaftaran Stefanus Lio yang merupakan calon petahana ini dinyatakan oleh KPU dapat diterima. Selanjutnya pendaftaran oleh Stefanus Lio ini akan diverifikasi faktual administrasi oleh KPU. Dan Tribuners, informasi kepada Anda, Stefanus Lio ini merupakan senator atau anggota DPD RI dari Dapil Sulawesi Utara dan saat ini ia masih menjabat untuk periode 2019 dan hingga 2024. Saat ini ia sudah menjabat periode yang kedua dan ke depan Stefanus Lio menargetkan untuk bisa kembali menjadi wakil masyarakat Sulawesi Utara sebagai calon anggota DPD RI di periode yang ketiga. Dan Tribuners, informasi tambahan untuk Anda bahwa untuk pendaftaran pengajuan bakal caleg baik untuk DPRD, DPR RI maupun DPD itu masih berlangsung. KPU masih membuka pendaftaran hingga tanggal 14 Mei atau hari Minggu depan. Dan untuk pendaftaran bakal calon ini khusus hari kerja, hari biasa itu dibuka mulai pukul 8 pagi sampai jam 4 sore waktu setempat. Sementara untuk hari terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Mei itu KPU membuka pendaftaran hingga pukul 23:59. Itu di hari terakhir. Demikian Rima, kami melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Fernando Lumowa. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Stefanus Banlio, bakal calon anggota DPR RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Apapun yang menjadi motivasi pencalonan saya sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029 adalah melanjutkan tekad dan komitmen melayani dan mengabdi tanpa batas serta menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah di dan atau dengan pusat. Melayani dan mengabdi tanpa batas artinya tanpa melihat status sosial, agama, golongan, suku, subetnis, etnis, daerah, dan apalagi warna-warni politik. Demikian yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih juga dukungan dari teman-teman insan pers yang bagi saya cukup berperan dalam menyampaikan informasi, termasuk ekstensi saya yang selama ini berkiprah sebagai anggota DPD RI.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Rimanggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.